Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur sudah ada di akhir pekan bersama keluarga. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Allah semesta pencipta langit bumi yang telah hadir dan ada dalam hidup kami. Kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Matius 10 ayat 22b. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini setia dan tulus seperti burung merpati. Nah Bapak Ibu, terkadang untuk menyadarkan dan memotivasi, Tuhan sering memakai ilustrasi atau perumpamaan. Nah, dalam perenungan kita hari ini, ilustrasinya atau analogi yang digambarkan, dia memakai burung merpati. Mengapa? Pertama, burung merpati sering dikenal dengan kesetiaannya. Dan yang kedua, sering juga dikenal dengan ketulusannya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Setia ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, itu hal yang mudah dan itu pasti. Ya, semua bisa melakukannya. Tetapi bagaimana kalau kita sedang berada dalam situasi yang sulit, yang susah, yang penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah atau penderitaan? Seorang pengikut Kristus sejati pasti akan setia di dalam segala keadaan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius 2:13. Pertanyaannya, kita ini harus setia dalam hal apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, dalam hal beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah hal yang sangat penting. 1 Timotius 4:8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi komitmen untuk setia beribadah ditunjukkan juga oleh Yesua dan keluarganya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yesua 24 ayat 15b. Yang kedua, dalam hal apa kita harus setia? Kita harus setia yang kedua dalam hal berdoa. Kita harus setia dalam hal berdoa. Tuhan berkata, berdoalah, tidak jemu-jemu, atau berdoalah, atau berserulah, atau mintalah, ya maka kamu akan diberi. Yang ketiga, kita juga harus setia dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Itulah harus setia dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang keempat, kita harus setia melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan beri. Roma 21 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Roma 12 maksud saya, ayat 11. Rasul Paulus begitu setia melayani Tuhan dan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 20:24 dikatakan oleh Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Itulah pernyataan Paulus. Kemudian satu lagi yang menjadi keunikan dari karakteristik burung merpati adalah bahwa burung merpati ini dikatakan tidak punya kantong empedu. Ya, itulah sebabnya merpati tak punya sifat dendam atau sakit hati. Bicara tentang ketulusan. Ya, maka artinya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ibrani 12:19. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Kalau kita masih menyimpan akar pahit, kemarahan, dendam, sakit hati, dan hal-hal jahat lainnya, mungkinkah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Mungkinkah pelayanan itu kita bisa buat atau kita bisa jalani dengan penuh kesetiaan dan ketulusan? Tentu tidak. Karena itu mari belajarlah dari ekor burung merpati. Tuhan mau kita setia dan tidak menyimpan hal-hal jahat. Yaitu Tuhan mau kita juga tulus seperti burung merpati. Kiranya Tuhan
memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di akhir pekan ini kami kembali lagi diingatkan, diajarkan, dan bahkan didorong untuk mari kami boleh belajar dari seekor burung merpati dengan apa yang menjadi maksud Tuhan, agar kami menjadi orang yang setia, tapi juga orang yang penuh dengan ketulusan. Tidak ada akar pahit, tidak ada dendam, benci. Kami nothing tulus, kami mengerjakannya untuk sesuatu yang mulia dan hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami Bapa. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bersama-sama bahagia bersama keluarga. Selamat hari weekend bersama keluarga, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.